Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ravana, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Oke, kembali lagi di sini dengan saya Vera. Kita kembali lagi di Bincang Kampus Kita Orang, edisi ngobrol bareng anak BPI, episode 3 di studio podcast Haravana IM Sorong. Kita orang punya semangat baru. Oke teman-teman, di episode kemarin kita udah ngebahas teori dari Albert Bandura, dari Karen Horney, dan hari ini kita akan ngebahas salah satu teori dari psikologi yang berbeda juga nih, tentu saja dengan orang yang berbeda juga. Yuk kita kenalan dulu sama anak-anak BPI, sama teman-temanku. Oke, di sebelah sini sudah ada Syahrul. Halo. Oke, di sini ada Fajar. Halo. Maaf ya untuk malu orangnya. Ada di sebelah sini ada Ernest. Hai. Oke, Sobat Ravana, di sini Ernest ini merupakan salah satu mahasiswa dari Papua Nugini. Bahasa Indonesia ya baik, cukup baik, tapi untuk pelafalannya masih kurang. Jadi mohon dimaklum dan mohon dimengerti kalau misalnya Sobat Ravana kurang paham apa maksud dari Ernest. Tapi kita masih bisa ngobrol santai kan Ernest? Masih aman toh? Oke, aman. Oke teman-teman, jadi pada episode kali ini kita akan ngebahas siapa nih, salah satu teori dari psikologi siapa nih? Siapa? Carol Dweck. Oke, Carol Dweck. Oke, di sini ada yang bisa jelasin nggak Carol Dweck itu menjelaskan teorinya tentang apa? Oke, boleh? Kalau Dweck itu dia mengungkapkan sebuah teori tentang growth mindset dan fixed mindset. Oke. Nah, si Carol Dweck ini mengatakan bahwa fixed mindset, kalau seseorang cenderung diam karena takut melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu merupakan mengatakan kepada dirinya, bukan mengatakan kayak maksudnya kayak Dia terlalu takut melakukan itu kesalahan. kayak memicu bahwa kalau dia melakukan kesalahan ternyata dirinya ini tidak berbakat, tidak pintar. Oke. Jadi dia takut dijudging oleh seseorang. Jadi dia memilih untuk diam. Seorang fixed mindset. Oke. Kalau growth mindset? Nah, kalau growth mindset itu seseorang yang growth mindset itu ini apa nih? Mengatakan si Carol itu mengatakan growth mindset itu seseorang dapat berkembang melalui latihan dan pelajaran yang dia lakukan dari kesalahannya. Jadi seseorang itu dapat berkembang, tidak tetap. Nah, kalau fixed mind kan itu tetap, tidak dapat berubah. Kalau growth itu kan dari kata ini Indonesia, ini berkembang. Oke. Jadi di sini growth mindset itu pola pikir bertumbuh, fixed mindset itu pola pikir tetap. Oke, itu secara sederhananya ya. Oke. Kalau begitu gimana menurut teman-teman kalau misalnya ada seseorang yang memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap, dimana dia kan pasti kayak cenderung takut melakukan kesalahan dan memilih untuk diam kan? Menurut kalian itu betulan ini enggak? Maksudnya kayak betulan masuk dalam teori, maksudnya kayak relevan dalam kehidupan sehari-hari enggak? Kayak misalnya mungkin suatu kejadian kalian pernah mengalami fixed mindset gitu, dan ternyata itu emang betul, saya tuh merasa kayak begini. Nah, menurut kalian itu masuk enggak dengan teorinya Carol Dweck dan kenapa? Oke, bisa dong? Menurut saya itu masuk ya. Saya setuju dengan pendapatnya Carol Dweck. Karena saya pernah melihat orang yang dengan gejala fixed mindset. Nah, bahkan saya tuh pernah mengalami sendiri pas waktu itu di kelas. Awalnya itu kan pas waktu awal-awal masuk kuliah. Semester 1. Semester 1. Oke. Pas waktu itu kan apa lagi namanya? Kebetulan saya punya giliran untuk presentasi. Waktu itu juga saya sebagai pemateri. Nah, setelah saya menyampaikan materi,
kan setelah kita presentasi itu kan ada namanya sesi tanya jawab. Nah, ada yang bertanya, sebenarnya saya sudah punya jawaban, tapi karena saya punya pikiran, saya berpikir bahwa kalau saya jawabnya nanti salah, jawabannya itu salah, mungkin nanti teman-teman itu menjudge saya itu kayak, ih ternyata dia kurang cerdas. Bahkan lebih parahnya lagi tuh waktu itu saya pikirnya, ketika saya menjawab dengan pertanyaan yang salah, teman-teman bisa tertawakan saya gitu. Jadi waktu itu saya lebih memilih diam daripada saya harus menjawab pertanyaan itu. Padahal kan waktu itu kalau saya jawab mau itu benar atau salah, tetap kan saya kan dapat pelajaran di situ. Betul. Oke. Jadi di sini Syahrul itu tadinya fix mindset, tapi dalam pikirannya tuh udah kayak, aduh nanti kalau saya jawab salah nih pasti teman-teman kayak ngejudge, kayak nanti tertawain nih. Betul. Jadi kayak di pemikiran tuh sudah ada, padahal belum kejadian, ya nggak sih? Ya. Tapi ternyata pas sudah ngalamin itu maksudnya kayak yang ada di pikiran tuh ternyata nggak terjadi. Maksudnya ternyata itu cuma hanya pikiranku saja. Dan walaupun itu terjadi, ya kita ambil risiko. Maksudnya kayak biar nambah pengalaman gitu nggak sih? Walaupun kayak diketawain, ya udah kayak oke lah, berarti saya kurang mampu menguasai presentasiku. Nanti di presentasi berikutnya saya bisa lebih mendalami presentasiku biar saya nggak diketawain. Oke. Kalau gitu menurut Fajar gimana nih pendapat Fajar? Pendapatnya setuju atau tidak? Masuk apa enggak sih, relevan apa enggak teori dari si Carol Dweck tentang fixed mindset? Kalau itu ya kita bahas dulu dari ini kita ini dulu dari cara orang tua kita dulu aja, dari kita menggunakan growth mindset atau fixed mindset. Apa yang menarik teman-teman? Kalau menurut kalian dididik menggunakan growth mindset atau fixed mindset? Kalau saya pribadi kayaknya deh growth mindset. Karena kalau misalnya saya waktu itu belajar, salah nggak apa-apa, walaupun agak sedikit. Jadi kalau growth mindset itu orang tuanya itu misalnya ketika anaknya mendapatkan nilai, dia tidak jago di matematika, maka orang tuanya akan mengatakan pada ya apa mungkin lain waktu kamu bisa belajar lebih giat dan dapat nilai yang bagus. Tapi kalau seorang fixed mindset, orang tuanya cenderung menuntut maksudnya kamu memang bodoh bodoh di matematika, langsung dicap kamu tuh emang nggak pintar matematika gitu, bukannya kayak anaknya belajar dulu, anaknya belajar dulu, anaknya belajar kan dia bisa dia memahami sebuah matematika. Jadi di sini menurut Fajar itu tergantung dari parenting orang tuanya bagaimana dulu, apakah menggunakan growth mindset atau fixed mindset gitu ya? Iya kan? Tergantung itu. Jadi seseorang bisa bertumbuh dari itu tadi. Kalau misalnya keluarganya dari dia kecil udah menggunakan growth mindset, berarti nanti dia growth mindset. Jadi kayak dia percaya kalau saya itu bisa berkembang, saya bisa berubah. Dan kalau misalnya dari keluarganya dia udah di parenting fixed mindset, dia udah kayak aduh nggak bisa nih, saya kayaknya kemampuan saya sudah cuma sampai di sini, nggak bisa berkembang. Oke, kalau gitu menurut Ernest gimana? Ernest aman kan bagi bahasa Indonesia? Teorinya Carol. Yes. Ini kalau saya sendiri lihat ini sangat menarik karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ini saya lihat kadang-kadang saya juga begini dan juga ketika saya bicara dengan teman-teman itu saya lihat ini. Jadi di dalam ini saya lihat itu kayak fixed mindset ini. Fixed mindset ini kayak penjara. Itu penjara sendiri gitu. Penjara sendiri gitu karena
ada takut yang tadi. Takut karena udah ada di pikiran ya, padahal belum terjadi. Ya, jadi apapun yang mau sampaikan, tapi ada takut ini, ada takut. Jadi ada apa ini quote yang gini, failure is the success. Ketika ada salah, dari apa ini belajar ulang lagi dari sana akan apa ini sukses gitu. Belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari gitu. Jadi kalau saya sendiri mungkin sama dengan dua teman ini, saya juga apa ini ketujuh itu. Ini benar sekali ya. Ya, ya karena banyak ada beberapa kali yang saya mau selesaikan masalah teman-teman dari Papua Mimpi ini sampai sini. Ini apa yang terjadi di dalam itu, jadi ini benar sih. Jadi itu kan di mindset. Nah sekarang kalau kan itu kita pendapat tentang bisa setuju kalau dengan mindset. Nah sekarang kalau global mindset kalian setuju dengan dia mengatakan bahwa seseorang dapat berkembang dari seseorang itu dapat berkembang tidak tetap aja di hidup dengan belajar dan meningkatkan kemampuan. Saya setuju karena saya setuju banget karena dulu kan saya punya fixed mindset. Saya cuma berpikir itu cuma pikiran tetap. Kemampuan tuh di sini aja. Terus saya belajar dari namanya fixed mindset. Belajar dari itu. Saya tuh belajar karena kan fixed mindset itu kan tempatnya untuk belajar dari kesalahan. Betul. Nah saya belajar sampai saya bisa melatih saya punya growth mindset sampai sekarang ini. Jadi saya ambil kesalahan itu sebagai pelajaran untuk saya sampai di sini sekarang. Gitu. Kita ambil contoh kayak mungkin di lingkungan kampus public speaking. Iya betul. Kan tadinya mungkin kalau waktu kita semester 1 kita mikir kayak aduh ini public speaking itu jelek banget. Nanti gimana buat ngejelasin ke teman-teman supaya mereka paham apa yang saya bicarakan. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, dengan kita bertambahnya next semester juga kan kita belajar, kita berkembang. Jadi seenggaknya public speaking itu udah sedikit berubah, sedikit berkembang. Yang penting kita apa? Yang penting kita latihan, kita belajar. Maksudnya nggak di tempat, nggak di jalan di tempat gitu lah, nggak diam aja gitu. Kita latihan, kita belajar, pasti bisa berubah, bisa berkembang. Terus apalagi itu, dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa nih. Mau nanya pendapatnya kita berdua nih. Sorry lupa, boleh deh gimana kalau menurut Hajar nih? Kalau menurut saya kalau growth mindset itu saya sebenarnya setuju tapi saya lebih nggak setuju. Kenapa tuh? Nah, karena kalau memang kalau yang itu memang kayak apa seseorang kalau belajar itu kan bisa berkembang. Tapi menurut saya jika growth mindset digunakan terus menerus maka itu juga bisa buruk buat dirinya. Karena jika seseorang bisa berkembang bukan berarti dia menjadi seorang yang jago atau ahli dalam hal tersebut. Misalnya jika dia ingin menjadi astronot, dia terus belajar tetapi menurut saya astronot itu bukan seseorang yang bisa siapa saja. Karena dalam KW kan mengatakan kalau kita belajar kita bisa jadi apa saja dan tapi menurut saya astronot itu bukan orang yang bisa jadi, bukan seseorang yang bisa dipilih siapa saja. Karena itu memerlukan kecerdasan, IQ dan bakat yang dari alamnya. Jadi ya gitu menurut saya nggak setuju aja kalau growth mindset itu digunakan terus, karena kita harus tahu batasan dari kita sebenarnya, bakat dari diri kita. Jika kita terus belajar tapi misalnya kita pengen jadi astronot terus mencoba tapi kan kita pasti tahu kita memang tidak bakat. Contohnya jika kita pengen jadi seorang sepak bola yang jago bisa seperti Messi dan Cristiano Ronaldo, itu kan tidak semua orang bisa menjadi seperti mereka karena bakat mereka nggak sampai segitu. Messi dan Ronaldo itu ada bakat, dan kalau kita bekerja keras terus tetapi kalau bakat kita nggak ada dalam situ maka tidak akan jadi apa-apa. Dan
dalam apa nih, dalam hadis juga mengatakan ya, kalau kita sebenarnya tuh jika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah itu dari surat apa nih, di hadis Al-Bukhari 6466. Nah itu, jadi ya kita boleh menggunakan growth mindset, tapi harus ada batasannya. Jangan terfokus untuk pakai growth mindset tanpa tahu batasan dan bakat diri sebenarnya sampai mana. Nah, jadi di sini menurut Fajar itu growth mindset yang terus-terusan dipakai itu kita sesuaikan dengan minat dan bakat kita. Misalnya kalau kita misalnya minat dengan sepak bola, tapi ternyata kita nggak ada bakat di sana, kita seharusnya nggak terus-menerus menggunakan growth mindset. Kita harus temukan bakat kita sendiri dan kembangkan itu. Jadi ya jangan pakai growth mindset. Fixed mind itu juga bisa, itu perlu diperlukan karena dia tahu udah yang kamu cukup di sini. Jadi ya saya mungkin harus cari bakat yang lebih atau sesuatu yang lebih bisa saya lakukan lebih, bukan untuk memaksakan hal satu tersebut. Oke, paham. Jadi di sini bisa dibilang menurut Fajar dua-duanya penting lah, stabil juga harus stabil gitu ya. Jangan terlalu sering pakai growth mindset, fixed mindset juga bisa dipakai sesuai dengan bakatnya. Kalau minatnya tentang ini tapi dia nggak bakat di situ, dia harus ganti ke yang bakat sesungguhnya dan kembangkan bakat sesungguhnya itu, gitu kan? Oke, kalau gitu menurut Enes gimana nih? Oke, baiklah. Menurut saya, ya saya juga apa ini ingin sarung karena ini saya kasih contoh ya. Ini sama kayak kami berapa 6 mahasiswa internasional dari Formal Negeri yang datang. Dari sana kami baru belajar bahasa Indonesia sini. Jadi di dalamnya ada teman yang takut bicara dan mempraktik gitu. Dari sampai sekarang ini sudah beberapa tahun ini Dia masih takut. Jadi apa ini resultnya toh mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Oh, berarti masih kurang lancar. Ya gitu. Jadi dari apa ini contoh itu saya setuju karena kalau saya sendiri ketika saya baru masuk kampus ini, apapun saya mau apa ini bicara atau tanya, sebenarnya saya langsung saja karena ada orang yang akan bantu. Jadi di dalam ini saya setuju ya karena growth mindset yang tadi saya bilang kalau apa ini fixed mindset itu seperti kita apa ini penjara atau kita sendiri. Tapi kalau apa ini growth mindset akan bantu kita apapun yang kita maukan bisa sampaikan atau bisa sukses. Yang penting di sini kita berani untuk berbicara nggak sih? Jangan terlalu merasa takut. Padahal kita belum sempat ngomong, tapi kita udah takut sendiri. Udah kayak nilai nanti aku dinilai kayak gini, padahal belum tentu. Oke, kalau kayak begitu, gimana nih cara kalian? Kalau misalnya kalian punya fixed mindset toh, kayak takut banget ngelakuin kesalahan, gimana cara kalian buat mengurangi fixed mindset tersebut? Dan mungkin bagaimana cara kalian biar fixed mindset itu berubah menjadi growth mindset? Menurut saya ya, itu kita jangan terlalu takut dengan penilaian orang lain. Karena kan di dunia ini semua manusia pernah melakukan kesalahan. Siapa sih yang belum pernah melakukan kesalahan? Ada kata-katanya nggak sih, manusia adalah tempat salah. Iya, betul. Nah bahkan itu Nabi juga pernah melakukan kesalahan. Intinya itu kita berani mencoba. Kita berani mencoba dulu. Mau itu salah atau benar, ya kita mencoba dulu. Kalau itu pun salah, ya kita jadikan pelajaran. Kan kesalahan yang kita lakukan itu kan bukan akhir dari segalanya. Iya, betul. Itu bisa jadi
awal dari sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, mantap banget. Katanya mantap banget. Kalau menurut Fajar gimana nih? Ya, tinggal milih aja mau tinggal situasikan aja situasi dalam dalam keseharian mau usahanya mau pakai fixed mindset atau growth mindset. Jika memang itu suasananya atau dalam sekitar kalian untuk lebih memilih fixed mindset, ya coba aja, maksudnya pakai aja dulu. Tapi jika memang suasananya menonjolkan buat kayaknya harus nggak boleh pakai fixed mindset, harus coba belajar lagi dan tingkatkan kemampuan lagi, karena untuk pada di kemampuan di sekitar sini kayaknya memang harus growth mindset gitu. Kalau menurut Ernest gimana nih Ernest? Baik, kalau saya ada quote yang begini, take a step and get success gitu. Jangan tunggu atau jangan ekspektasi. Iya, berekspektasi. Jadi apapun saya sendiri take satu step. Take satu step baru suksesnya akan datang. Gitu. Jadi kalau saya sendiri apa yang mau sampaikan itu gini, percaya diri dan mempraktik. Contoh kayak yang tadi saya bilang, mungkin salah atau benar, 3 step. Jadi percaya diri dan 3 step. Bikin apapun yang mau. Ya, walaupun salah, benar, tetap saja lakukan. Yang penting kamu percaya diri dan yakin sama diri sendiri. Tapi kadang memang kita di lingkungan kampus ini kadang juga menemui kayak memiliki fixed mindset itu saat kalau misalnya kita lagi diskusi, dosen kayak mau kasih pertanyaan gitu, terus minta kita menjawab, kita tuh udah kayak di pikiran kayak oke, jawabannya kayak gini. Tapi kalau kita fixed mindset, kayak kita mikir kayak aduh nanti salah nih, kayaknya jawabanku salah nih, kayak nggak benar. Terus juga kalau misalnya dosen ngajuin, ayo siapa mau bertanya, kita tuh udah ada pikiran kayak oke, saya mau tanya ini karena saya kurang paham bagian sini. Tapi kita tuh udah dipikiran kayak aduh jangan nih kalau misalnya saya tanya ini nanti teman-teman tuh ngejudge, masa teman itu aja sih nggak ngerti kan? Karena kita kadang mikir kayak gitu, padahal belum tentu. Dan bisa jadi pertanyaan yang tadinya kita mau nanyain, teman kita juga mau nanyain, tapi karena kita sama-sama takut melakukan kesalahan, nggak ada yang tanya. Oke. Saya rasa itu banyak di dalam Banyak, relate banget. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mau hadir, sudah mau ngobrol santai, sudah mau ikut berdiskusi, ikut berpendapat. Ya, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terima kasih karena sudah mau hadir di studio podcast Saravana yang Solo. Mungkin cukup sampai sini saja ya pembahasan kita. Oke Sobat Ravana, dari pembahasan kita hari ini kita jadi tahu bahwa setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda. Bukan soal siapa yang paling pintar, tapi soal siapa yang mau belajar, mau berkembang dan pantang menyerah dalam menghadapi situasi apapun yang dialaminya. Mungkin cukup sekian episode hari ini. Saya Vera dan teman-teman mohon maaf bila kita mungkin salah dalam berucap. Di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kita murni hanya ngobrol santai, berpendapat dan juga berdiskusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.